Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan tentunya ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe channel kami ya. Semoga mampu memberikan semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi pada salah satu konten Bapak EF Syaifullah Fatah ya, di mana sejak membangun channel atau membuka kanal YouTube-nya, saya melihat beliau konsisten ya dalam urusan politik yang memang sudah keilmuannya di situ ya, secara kredibilitas ya. Beliau memang menguasai ilmu politik yang memang beliau juga memang sarjana ilmu politik ya di Universitas Indonesia pada masa lalu. Dan ketika saya melihat dari ketika beliau membangun konten ya, membuka kanal YouTube-nya hingga sekarang konsisten memang ya, tanda petik ya, mengkritisi atau kritik terhadap pemerintah yang secara terus-menerus konsisten. Memang di Indonesia sah-sah saja ya teman-teman ya, ketika seseorang ya, entah YouTuber, entah terkenal, entah pelawak, entah siapapun juga yang mau mengkritik ya, melakukan kritik terhadap pemerintah. Itu memang tidak dilarang di undang-undang ya. Kita diberikan kebebasan berpendapat ya, karena demi tujuan yang baik untuk bangsa ya, dimanapun juga namanya kritik aduh untuk membangun. Kritik itu kan untuk menilai yang harus diluruskan semestinya ya, apabila ada kesalahan mungkin ya oleh pihak pemerintah, ada pelanggaran hukum di situ atau pelanggaran konstitusi, di mana rakyat siapapun juga berhak mengkritisi ya, dan kita jangan anti terhadap kritik sebenarnya. Alhamdulillah kita tidak hidup pada atau kita tidak merasakan zaman Orde Baru ya, bagaimana kebebasan pers ya tidak seperti sekarang, bagaimana ketika orang mengkritik ya dengan resiko tinggi, dan sekarang kita alhamdulillah bisa melakukan suatu kritik, namun ya di sini teman-teman beda antara kritik dan menghina sebenarnya, sehingga banyak juga terjadi benturan antara pendukung dan yang uh, membuat kritik ya oleh pendukungnya. Yang saya lihat dari tokoh-tokoh kritikus kita yang vokal ya, ada Pak Rocky Gerung, lalu Pak Refli Harun ya. Pada channel beliau bahkan saya melihat Rocky Gerung ya benar-benar selalu membuat suatu terobosan atau kritikan yang bisa dikategorikan memang ada petik ya keras, pun Pak Refli Harun ya. Nah, namun di sini teman-teman, saya mengkhususkan kepada Pak F. Syaifullah Fatah. Beliau juga dalam beberapa bulan itu kritiknya memang kontinu itu ya, dari Presiden Jokowi, lalu ketika beliau akan selesai masa tugasnya dan digantikan oleh Pak Prabowo dan Gibran yang notabene anaknya naik ya sebagai wapres, beliau mengkritisi memang ada bagian-bagian ya, kita pun harus membenarkan ya, bahwa memang ada sistem ya yang salah pada masa lalu yang semoga tidak terjadi pada masa kini ya, pada era pemerintahan Prabowo ya. Namun di sini saya melihat buku Pak F. Syaifullah Fatah ya, makanya saya mengangkat Pak F itu karena ketika saya melihat kembali buku beliau ya pada masa lalu ya, ketika saya membeli buku beliau, beliau pun dari dulu sudah ya, sudah vokal terhadap pemerintah walaupun beliau belum masuk pada institusi partai atau masih di pihak luar teman-teman ya. Namun memang sudah kritis ya. Di sini pengkhianatan demokrasi ala Orde Baru. Artinya sejak zaman dulu memang Pak EF sudah terkenal kritis teman-teman ya. Tidak sekarang aja yang orang tahu ya. Bahkan di buku yang satu lagi ya, Bangsa Saya Yang Menyebalkan ya. Inilah yang menjadi acuan kemarin saya buat channel yang saya angkat topiknya ketika beliau ya membahas Bang Haji Roma Irama teman-teman ya. Dimana pada masa lalu ya teman-teman sudah paham ya, sudah saya upload kemarin ya, yang beliau tampilkan di channel saya bersama Bang Haji Roma Irama ya. Ini landasannya bukunya ya sebagai referensi ya. Nah sekarang saya menganggap Pak F. Syaifullah Fatah ya sebagai kritikus yang memang pada masa lalu beliau memang suka mengkritisi. Namun di sini saya harus mengakui bahwa Pak EF itu memang seorang akademisi yang kritikannya memang kredibel ya, patut dilihat dari sudut pandang secara akademik. Jadi bukan seorang netizen yang tidak suka terhadap pemerintah ya, benci tapi tanpa alasan gitu loh. Di sini saya mencoba objektif, walaupun memang tidak ada yang semua sepakat ya. Kadang kita berbeda pandangan, itu biasa teman-teman ya dalam ya masyarakat, dalam ilmu politik, dalam ilmu sosial apapun juga ya. Namun bukan berarti akan terjadi permusuhan ya, itu saya antisipasi terjadi pertengkaran, tidak teman-teman ya. Hanya sudut pandang Pak F. Fatah, beliau dari dulu memang
suka mengkritik ya pada kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai yang beliau lihat ya secara faktual di lapangan. Makanya beliau menulis buku ya untuk sedikit memberikan gambaran ya bagaimana kejadian yang beliau alami ya. Sehingga beliau bisa melakukan kritis, namun kita pun tidak bisa menganggap kritikan Pak Syaful Fatah itu kritikan yang biasa ya. Minimal beliau melakukan kritik secara akademik teman-teman ya. Mohon terukur di sini ya. Jadi kita tidak harus menyanjung orang ya dengan subjektif gitu loh. Kita dukung orang hanya karena kita suka, tapi tidak bisa melihat sisi negatifnya. Kita harus objektif di situ ya. Walaupun ada juga yang mungkin tidak suka dengan Pak Yusuf Fata karena terlalu vokal. Namun saya tidak bisa mengatakan bahwa Pak EF itu buruk atau benci terhadap pemerintah ya. Kenapa? Karena dalam tulisan beliau yang saya anggap akademik ya, ini bisa dijadikan acuan bahwa tidak mungkin Pak EF bisa mengeluarkan kata-kata ya tanpa data. Begitu loh. Nah, bayangkan loh ketika Pak F. Sepuluh Patah menganalisa tentang klan Pak Jokowi ya, konsep-konsep raja pada masa lalu dibahas oleh Pak EF ya. Di sini pada bukunya Pak F. Sepuluh Patah, Kepemimpinan Politik Raja Jawa, ini seakan-akan ketemu dengan konsep kritikan beliau yang saya lihat ya, kritikan beliau pada masa kini ya, mengenai gaya kepemimpinan Pak Jokowi ya pada masa lalu ya, di mana Pak EF dalam halaman 61 beliau mengatakan di konsep Raja Jawa ya teman-teman ya, di analisanya, raja berada dalam hierarki puncak mikrokosmos ya. Ia dipercaya sebagai satu-satunya medium yang menghubungkan dunia mikrokosmos dengan alam mikrokosmos teman-teman. Dia dipandang sebagai mediator antara manusia dengan Tuhan. Ini sudut pandang analisa Pak F. Syafrul Fatah ya. Dan ia juga menjadi refleksi Tuhan ya. Posisi raja sebagai refleksi Tuhan ini dicerminkan dalam pemikiran politik Jawa melalui konsep wenang murba wisesa. Ini menurut Pak F. Syafrul Fatah. Nah, pada puncak hierarki ya atau kekuasaan kerajaan, raja duduk sendiri. Raja berhak atas kehormatan dan menuntut pengabdian segenap rakyatnya, tak terkecuali pada abdinya, pada menterinya ya, yang menjadi pembantunya, diposisikan sedemikian rupa sehingga mereka memiliki orientasi peran yang tersentralisasi kepada raja. Nah, disinilah saya melihat konsep Pak F. Syaful Fatah ya dalam mengkritik Pak Jokowi. Itu kadang-kadang ketemu tuh kalau saya lihat dari buku-buku lama beliau tuh. Dari dulu memang beliau sudah mengkritik ya sistem pemerintahan, cuma dulu Orde Baru ya lebih difokuskan. Tapi sekarang waktu kemarin era Jokowi pun beliau vokal ya. Memang ketemu di mana Pak Jokowi ya menurut Pak Syaful Fatah ya melakukan kesalahan ya dengan bagaimana cara yang menjalankan ya programnya agar putranya bisa menjadi wakil presiden. Ya memang sekarang sudah jadi ya, kita tidak bahas masa lalu ya. Cuman saya di sini ingin menyinggung teman-temannya bahwa konsep Pak F. Syaful Fatah ya, gaya Pak F. Syaful Fatah memang itu bisa dijadikan nilai ya untuk kita apabila kita itu mengkritik ya, tidak pakai unsur kebencian di situ. Ya, makanya di sini teman-teman harus objektif. Ya, ada yang mengkritik dengan unsur kebencian, ada yang mengkritik ingin membangun bersama kebaikan, gitu loh. Nah, apabila saya melihat kritikan Pak F. Syaful Fatah, kita melihat bahwa beliau ada rasa unsur kebencian, kita pun harus hati-hati teman-teman. Minimal sudut pandang yang kita lakukan, apabila kita melihat narasi yang mengkritik pemerintah, kita melihat sudut pandangnya dari beberapa konten yang beliau tampilkan. Nanti ketahuan di situ. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Pun saya melihat ya, waktu saya tampilkan konten saya dengan Bang Haji Romai Rama, memang saya komparasikan sebagian pendukung ya, itu mendukung Bang Haji Romai Rama. Oke, saya bisa menilai di situ, bisa melihat. Karena bagaimanapun juga Pak Haji adalah konseptor ya, ketika pemuka agama ya, memberikan suatu pemahaman keagamaan lewat musik. Beliau orang pertama ya, saya tidak pungkiri itu. Sehingga kalau perbandingan head to head ya, orang cenderung memang mendukung Bang Haji ketimbang Pak Syafrul Fatah ya. Namun di sini sedikit ya, saya ingin memberikan gambaran bahwa Pak F. Syafrul Fatah pun dalam mengkritik, dalam memberikan pandangan, pendapat, itu saya melihat ada nilai akademis yang kita bisa gali lebih dalam ya. Ada tujuan ingin yang berbuat baik kepada bangsa ini ya dengan versi beliau. Namun apabila teman-teman melihat ada unsur kebencian, nggak ada salahnya kita koreksi. Apabila kita melihat narasi yang mengkritik pemerintah, kita melihat sudut pandangan dari beberapa konten yang beliau tampilkan. Nanti ketahuan di situ. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Pun saya melihat ya, waktu saya tampilkan konten saya dengan Bang Haji Romai Rama, memang saya komparasikan sebagian pendukung ya, itu mendukung Bang Haji Romai Rama. Oke, saya bisa menilai di situ, bisa melihat. Karena bagaimanapun juga Pak Haji adalah konseptor ya, ketika pemuka agama ya, memberikan suatu pemahaman keagamaan lewat musik. Beliau orang pertama ya, saya tidak pungkiri itu. Sehingga kalau perbandingan head to head ya, orang cenderung memang mendukung Bang Haji ketimbang Pak F. Syafrul Fatah ya. Namun di sini sedikit ya, saya ingin memberikan gambaran bahwa Pak F. Syafrul Fatah pun dalam mengkritik, dalam memberikan pandangan, pendapat, itu saya melihat ada nilai akademis yang kita bisa gali lebih dalam ya.
Bayangkan loh apabila tidak ada yang mengkritik pemerintah. Bayangkan apabila rakyat ya tidak berani karena adanya undang-undang ITE dan sebagainya. Pemerintah bisa melakukan tindakan semena-mena teman-teman ya. Karena tidak ada keseimbangan di situ ya. Kita tidak mau kembali ke zaman Orde Baru, walaupun ada yang sedikit mengatakan lebih baik di zaman Orde Baru. Namun kebebasan berpendapat ya, dan lain sebagainya itu banyak dibatasi teman-teman. Ya. Apalagi kita melihat suatu fenomena yang apabila kita lihat gerakan Islam ya pada Orde Baru itu sangat luar biasa sadisnya. Kita tidak ingin kembali kepada masa lalu. Minimal sekarang kondisi umat Islam Indonesia di bawah pemerintahan Pak Prabowo itu sudah berbeda yang saya lihat ya. Sudah lebih kondusif ya, tidak seperti masa lalu ya. Pun begitu, di zaman Pak Jokowi pun ada sedikit gesekan ya, yang katanya kriminalisasi ulama gitu ya. Namun kita tidak melebar ke sana teman-teman ya. Di sini saya lebih fokuskan kepada tokoh Pak F. Syafullah Fatah. Memang pada masa lalu beliau memang sering mengkritik pemerintah ya pada zaman Orde Baru lewat buku ya. Namun ketika zamannya berganti, sekarang dunia sudah berubah, dunia konten, beliau menampilkan konten-konten yang masih konsisten memang mengkritik. Apakah kritikannya itu membangun untuk kebaikan bersama ataukah secara subjektif? Tapi kalau kita melihat dari tulisan beliau pada masa lalu ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa beliau ada unsur narasi kebencian di situ teman-teman ya. Mohon di sini apabila yang tidak sepaham ya, kita tidak usah bermusuhan, tidak usah menghina. Minimal saya berikan referensi apabila teman-teman ingin mengetahui sudut pandang Pak F. Patah, lebih baik teman-teman bisa membaca buku beliau, karya beliau sehingga tidak subjektif dalam menilai. Ya, teman-teman ya. Demikian saja ulasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.